Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Mocoro Hutomo dari kelas 02 TPLP 026. Saya di sini akan membuat tutorial tentang cara instalasi Windows dan Linux di VirtualBox. Baik, pertama-tama kita akan membuka aplikasi VirtualBox yang sudah kita unduh pada sebelumnya. Ini dia. Lalu setelah masuk pada aplikasi VirtualBox yang setelah kita unduh pada sebelumnya, kita klik tombol new untuk membuat sistem operasi Windows. Lalu di pada bagian ini kita berikan nama, yaitu Windows 10. Setelah kita berikan nama, kita taruh di folder di bagian sini. Setelah itu di bagian ISO image kita pilih menu order, lalu ini ISO image yang telah kita download pada sebelumnya. Kita pencet open. Setelah itu kita pencet next. Oh, ternyata tidak bisa karena nama sebelumnya sudah kita pakai, Windows 10 VirtualBox. Setelah sudah sampai tahap ini, kita berikan username pada bagian Windows sistem operasinya. Nah, kita berikan passwordnya itu setelah kita bebas. Lalu di bagian bawahnya juga sama dengan password yang bagian atas. Nah, setelah ini bagian ininya, di bagian hostname kita juga ubah Windows 10. Lalu kita klik next. Di bagian ini kita klik next lagi. Bagian virtual hard disk kita klik next lagi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dengan username Ageng tadi sudah saya berikan, lalu klik finish. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan tunggu untuk muncul tampilan ya seperti ini. Ini kita klik X saja. Nah, akan muncul tampilan logo Windows seperti ini. Ini tuh akan mendownload bagian dalam-dalam yang ada di sistem operasi Windows ini. Dan di bagian seperti startingnya, kita di bagian ini hanya menunggu saja ya. Memang bagian paling lama di sini, bagian menunggu. Kita tunggu saja kalau memang ada lama. Nah, sudah masuk bagian installing Windows. Di bagian installing Windows ini ada copying Windows file, getting files ready for installation, installing features, installing update, dan finishing up. Nah, di sini copying Windows filenya sudah selesai. Sekarang kita akan mengunduh di getting files ready for installation. Di bagian getting files ready for installation ini memang cukup lama ya untuk mendownloadnya. Jadi kita akan menunggunya lebih lama dari yang sebelumnya, yaitu copying Windows file. Di bagian installing Windows ini memang menunggunya agak lama ya, jadi kita harus menunggu dengan sabar. Apalagi yang bagian ini getting files ready for installation, di sini baru setengah jalan ya, jadi kita akan menunggunya sampai 100%. Di sini baru 55%, kita akan menunggunya sampai 100%.
bagian installing Windows ini untuk mendownload atau menginstal bagian-bagian yang ada di Windows. Berhasil. Nah, sebentar lagi selesai, sudah 80%. Sebentar lagi. Dikit lagi. Nanti setelah ini selesai, setelah getting files ready for installation selesai, lanjut ke install languages, installing up and finishing up. Nah, di bagian ini sepertinya akan lebih cepat dibanding di getting files ready for installation, karena di bagian ini memang agak lama ya, jadi sisa-sisanya itu pasti akan cepat ya. Sebentar lagi udah 98%. Nah, sini sudah 100%. Di bagian install feature sudah selesai, cepat ya, tidak seperti sebelumnya. Di bagian getting files ready for installation. Nah, di sini installing updates-nya sudah selesai. Tinggal di bagian finishing up. Nah, di finishing up ini sudah selesai. Kita akan masuk ke bagian selanjutnya, yaitu Windows needs to restart to continue. Kita di sini akan menunggu lagi ya untuk bisa memasuki tampilan sistem operasi di Windows. Nah, akan muncul tampilan logo Windows lagi seperti ini seperti pada tampilan awal. Di sini juga bagian menunggu ya, di starting service memang agak lama di sini menunggunya. Jadi sama seperti sebelumnya, di bagian ini kita juga akan menunggu untuk memasuki sistem operasi di Windows. Di sini kita hanya menunggu saja untuk bisa memasukinya. Tahu di payung running. Masih di bagian getting ready, belum memasuki Windows-nya. Di sini kita masih menunggu ya. Menunggunya memang kurang lebih sama seperti tadi, agak lama, tapi kita harus menunggunya. Kita tunggu saja. Berhasil. Iya, Pak. Gitu aja ya, gak usah repot-repot. Jangan ngedit, kasih musik. Ya, karena di bagian ini sepertinya lebih lama dari tadi, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Ya, setelah kita tadi menunggu cukup lama untuk memasuki bagian sistem operasi Windows, sekarang kita sudah memasuki pada sistem operasinya ini, yaitu Windows. Nah, untuk di bagian sekarang kita akan mempelajari tentang komen-komen yang ada di Windows ini. Kita cari command. Nah, ini command prompt, kita pencet. Nah, di bagian ini, di bagian command prompt ini kita akan mencari perintah-perintah. Yang pertama itu saya akan mencari tentang komen-komen, yaitu yang pertama itu dir. Dir itu adalah untuk menampilkan daftar file dan direktori di direktori saat ini. Nah, ini dir, lalu kita pencet enter. Nah, akan muncul seperti ini, seperti tanggal, bulan, tahun, jamnya, dan tulisan dir ini sendiri.
dan ada beberapa bagian yaitu 3D Objects, Context, Desktop, Documents, Download, Favorites, Link, Music, OneDrive, dan lain-lain. Ini adalah bagian-bagian yang ada di sistem operasi Windows ini. Selanjutnya yaitu saya akan mencoba komennya yaitu ping. Ping itu atau dikenal dengan Pocket Internet Gopher adalah suatu fitur yang ada pada Windows dan biasanya sering digunakan dalam mengecek kecepatan akses internet. Nah, ping itu untuk kita tahu kecepatan internet yang kita punya. Nah, setelah kita pencet ping ini, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di bagian ping tadi, nah muncul ini tampilan-tampilan seperti ini adalah untuk mengecek kecepatan akses internet yang ada yang kita punya. Nah, ini tampilan-tampilannya ping. Selanjutnya ada help. Kita coba help. Nah, help itu adalah untuk menampilkan bantuan untuk perintah. Nah, setelah kita ketik help, lalu kita klik enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini tampilannya. Kita lihat dari bagian awal. Nah, bagian awal help itu ada banyak ya untuk membantu perintah-perintah yang ada. Ada banyak. Contohnya ada color, ya copy, date, dan lain-lain lah. Ini adalah untuk membantu menampilkan sebuah perintah. Ada banyak. Nah, selanjutnya ada time. Kita ketik time. Time itu gunanya untuk menampilkan waktu pada saat sekarang. Misalkan kita mau lihat waktunya aja sekarang jam berapa. Kita klik enter. Nah, sekarang itu jam 8:03:11. Nah, di waktu sekarang ini adalah waktu saya mengerjakannya pada sekarang. Nah, komen selanjutnya ada yang terakhir itu ada runas. Kita ketik runas. Runas itu adalah untuk menjalankan perintah dengan hak akses administrator. Runas. Kita klik enter lagi. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ada bagian runas. Nah, runas. Ada tulisan runas, dan profile, user, dan lain-lain. Nah, ini adalah bagian komen-komen yang saya jelaskan. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Berarti Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang poin 4 yaitu remastering. Pada kali ini remasteringnya yaitu remastering pada remastering Windows. Remastering adalah proses membuat salinan custom dari instalasi sistem operasi yang sudah ada, yang telah dikostumisasi dengan perangkat lunak tambahan, pengaturan sistem, atau perubahan lainnya. Remastering umumnya lebih sering dilakukan pada distribusi Linux daripada Windows. Tetapi di sisi lain, pada Windows, remastering tidak umum dilakukan dengan alat bawaan. Namun Anda dapat menggunakan alat pihak ketiga seperti Anti-Light atau WinRecorder untuk melakukan modifikasi pada instalasi Windows, seperti menghapus komponen yang tidak diinginkan, menambah driver, atau mengatur pengaturan sistem secara custom. Oke, sekarang kita lanjut ke instalasi
untuk Linux, pertama-tama kita buka VirtualBox yang telah kita download pada sebelumnya, sama seperti Windows tadi. Lalu kita pencet New, kita beri nama Linux. Lalu untuk folder ini sama seperti tadi, untuk penyimpanannya ingin di mana. ISO image itu udah kita download sebelumnya, jadi kita tinggal menaruhnya di ISO image itu. Ini, lalu kita mencet klik open. Ya, kita tunggu sebentar. Di sini memang sedikit lama karena di sini laptop saya yang kurang mendukung. Jadi memang agak sedikit lama. Jadi kita tunggu saja. Untuk instalasi Linux sendiri ini kita harus memiliki tambahan RAM, karena kalau menggunakan laptop yang kurang RAM-nya itu terkadang kurang untuk bisa mendukung sistem operasi Linux ini. Sama seperti laptop saya ini, jadi kalau nunggu masuk ke sistem operasi Linux ini emang rada lama ya, karena laptopnya yang kurang mendukung. Jadi untuk masuk ke ISO image-nya aja waktunya cukup lama, jadi kita harus nunggu. Nanti yang kita pelajari di sistem operasi Linux ini ada berbagai macam hal, seperti komen-komennya, terus ada remasteringnya, nanti akan saya jelaskan. Tapi sekarang kita masih menunggu untuk membuka ISO image-nya. Oke, kita tunggu apakah bisa. Karena terlalu lama, kita next ya. Nah, lalu tadi setelah kita memasukkan ISO image-nya, walaupun waktunya cukup lama, tetapi akhirnya bisa kita masukkan ISO image-nya, yaitu ini yang telah kita download sebelumnya. Nah, Linux yang akan kita pakai kali ini adalah Linux Debian. Ini ya teman-teman. Lalu jika sudah kita masukkan ISO image, namanya dan untuk penempatan foldernya, lalu kita klik next. Nah, di sini kita akan tunggu juga untuk masuk ke sistem operasi Linux-nya. Di sini memang banyak tahap untuk menunggunya ya. Jadi harap bersabar, karena di sini ternyata tidak bisa karena namanya sudah sama, jadi kita tambahin Linux. Nah, setelah kita masukkan tadinya, kita akan membuat username-nya. Username itu apa saja, jadi kita akan masukin nama saya sendiri, yaitu Ageng, dengan passwordnya
passwordnya yang atas sama yang bawah harus sama. Nah, jika sudah dimasukkan username, password, dan repeat passwordnya, nah di sini hostname juga harus diberi nama. Nah, setelah sudah kita isi, kita klik next lagi. Di sini di hardware karena di sini ada 2048 MB. Laptop saya sepertinya akan memungkinkan, jadi kita next saja. Nah, di sini ada virtual hard disk. Virtual hard disk itu yang saya pilih adalah create a virtual hard disk now. Yang saya pakai adalah 20 GB. 20 GB. Setelah sudah kita pilih berapa giganya, kita klik next lagi. Nah, ini tampilan yang sudah tadi kita pilih, ada nama saya dan ukuran di size-nya. Tampilan yang sudah tadi kita isi dan kita masukkan. Setelah itu kita pencet finish. Nah, di sini kita akan menunggu lagi untuk masuk ke sistem operasi Linux-nya. Di sini kita akan menunggu lagi. Untuk masuk ke sistem operasi Linux. Di sini kita masih menunggu karena memang cukup lama untuk masuk ke sistem operasi Linux ini karena giganya sangat besar. Untuk mengisi kekosongan waktu menunggu, saya akan menjelaskan Linux itu apa. Linux adalah keluarga sistem operasi mirip Unix bebas dan sumber terbuka yang didasarkan pada kernel Linux, yaitu sebuah kernel sistem operasi yang pertama kali dikembangkan oleh Linus Torvalds pada tahun 1991. Linux dirilis di bawah lisensi publik umum GNU versi 2. Itu menurut Wikipedia. Nah, sistem operasi pada Linux ini ada banyak ya, nggak cuma satu. Dan saya pakai ini adalah Debian. Nah, ini sepertinya sudah masuk. Coba kita pencet ini. Nah, sudah masuk di bagian running ya. Running itu sama ya, masih menunggu untuk masuk. Nah, setelah masuk sini, nah scanning installation media di sini akan meng-scanning untuk kita bisa masuk ke sistem operasi Linux. Jadi di sini tahapnya juga masih menunggu. Nah, apalagi di bagian ini ya. Di bagian ini tuh kita nunggunya memang cukup lama, lebih lama dari tadi. Jadi kita tunggu aja. Selagi kita menunggu, saya akan menjelaskan sistem operasi ada apa aja. Nah, yang saya pakai ini tadi ada banyak ya sistem operasi Linux itu. Contohnya ada Ubuntu, ada Fedora, ada Debian, ada Knos, ada Red Hat, dan masih banyak lagi. Nah, ini kita masih menunggu. Selagi kita menunggu, kita next saja ke tahap berikutnya ya. Oke, sekarang ini dia tampilan Linux Debian yang telah kita download, yang telah kita install
Setelah tadi menunggu cukup lama, nunggu beberapa lama dengan tampilan sebelumnya yang tidak saya tampilkan karena sebelumnya itu memakan waktu sangat lama. Jadi saya lanjut ke tahap ini. Tahap ini adalah isi dari Linux Debian. Nah, ini adalah tampilannya. Nah, di sini kita lanjut untuk memasuki Linuxnya. Kita masukkan passwordnya untuk akun Linuxnya. Nah, setelah kita ini akun kita. Oke, kita lihat. Oh, tidak bisa. Coba. Oh, ternyata balik lagi. Coba kita lihat karena saya lupa passwordnya padahal baru tadi ya. Saya lupa passwordnya, jadi kita lihat lagi di sini. Oke, karena ini saya lupa passwordnya, saya akan menampilkan ini saja. Ini adalah isi dari Linux Debian kali ini. Selanjutnya kita next saja. Oke, setelah tadi saya menampilkan fitur-fitur yang ada di Linux, sekarang saya akan menjelaskan komen-komen dasar di Linux atau perintah dasar lah namanya, perintah dasar yang terdapat di Linux. Ini dia, kita buka dulu aplikasi Linuxnya, lalu kita cari komen. Oke, kita tunggu. Nah, setelah kita cari dan keluar ini, lalu kita pencet. Kita tunggu sebentar. Nah, ini akan muncul seperti ini. Kalau di sini namanya ya terminal ya, atau komen ya. Komen pertama yang akan saya coba yaitu sudo. sudo. Nah, setelah saya ketik sudo, saya enter. Nah, akan muncul seperti ini. Sudo yaitu salah satu perintah dasar Linux paling populer untuk melakukan tugas yang memerlukan izin administratif atau root. Nah, ini dia tampilan pada root. Tampilan pada sudo. Kalau Anda mencoba menjalankan sudo di command line tanpa autentikasi, sistem akan mencatat aktivitas tersebut sebagai peristiwa keamanan. Nah, akan muncul seperti ini ya. Seperti usek sudo min h, usek sudo min v, dan lain-lain. Ini dia tampilannya. Lalu kita lanjut dengan selanjutnya apalagi ya. Sepertinya ini banyak ya fitur-fitur yang ada di terminal atau di komen pada Linux ini. Selanjutnya kita coba pwd ya. Nah, pwd adalah Linux. PWD adalah untuk menemukan path di
ke direktori kerja Anda saat ini. Cukup dengan memasukkan PWD, pet saat ini Anda akan tampilkan penuh, yaitu pet semua di kategori yang diawali dengan garis miring. Nah, seperti ini. Home, garis miring, Ageng. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Lalu kita lanjut dengan fitur is. Coba kita coba yang lain ya. Selain is, ada fitur yang lain yaitu cat. Nah, kok nggak bisa ya? Kenapa ya di sini tidak bisa, fitur catnya tidak muncul? Atau kita ganti saja. Oh, tidak muncul ya. Cat itu akan saya jelaskan, yaitu cat salah satu perintah dasar yang paling sering digunakan. Perintah ini berfungsi untuk mencantumkan atau menggabungkan dan menulis konten isi file. Nah, contohnya ini nih. Kita akan nulis perintah misalkan besok akan UAS. Nah, ini cat itu perintah berfungsi untuk mencantumkan atau menggabungkan, menulis konten atau isi file dalam output standar. Untuk menjalankan komen ini diikuti nama ekstensi file. Nah, seperti ini ya. Besok mana? Kan sama tuh bawahnya, ya kan? Jadi ya ini tuh bisa buat untuk mencatat file atau yang lain. Nah, setelah saya sebutkan inilah fitur-fitur terminal yang ada di Linux. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang Linux kali ini dan sebelumnya, yaitu Windows, tentang instalasi sistem operasi Windows dan Linux menggunakan VirtualBox, dan menjelaskan peran-perannya seperti komen, ada komennya, ada pengkonfigurasian, ada remastering, dan konfigurasi yang lain-lain. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya di sini baru belajar. Saya mohon maaf kalau banyak salah yang terdapat di video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah tadi kita memasukkan passwordnya, walaupun saya tadi sedikit agak lupa, tapi sekarang sudah masuk ke bagian setelah memasuki password. Nah, ini kita pilih tampilan depan dari Linux Debian ini. Nah, kita pilih English, kita pilih next, kita next lagi. Di sini location service kita sudah diaktifkan, kita klik next lagi. Ini connect, ini kita skip aja. Oke, saatnya. Nah, setelah tadi kita udah menggunakan Linux ini, nah ini sekarang sudah bisa dipakai Linux Debian-nya. Ini dia tampilannya. Setelah bisa kita pakai, di sini bisa cari misalkan mau apa, note. Di sini di tampilan, nah di sini bisa untuk note, untuk mencatat, dan untuk apa saja. Seperti tampilannya sedikit berbeda ya dari Windows, mungkin jauh dari Windows, karena biasanya kalau tips search Windows itu di bagian pojok kiri bawah sini, tetapi kalau Linux Debian ini ada di bagian atas. Ini dia tampilan Linux Debian-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang remastering dari Linux ini.
Pada Linux, banyak distribusi menyediakan alat untuk remastering yang memungkinkan Anda membuat salinan custom dari sistem operasi seperti Remasterized, Ubuntu Customization Kit atau UCK atau SUSE Studio. Dengan alat-alat ini, Anda dapat menambahkan atau menghapus paket, mengatur pengaturan sistem, menyesuaikan antar muka, dan melakukan perubahan lainnya sesuai kebutuhan Anda. Nah, ini yang saya jelaskan adalah remastering dari Linux. Remastering ini umumnya sering dilakukan pada distribusi Linux ya daripada Windows. Ya, sekian dari saya. Kita akan next ke tahap selanjutnya.